Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Pipos, bersama saya Syakira dalam Bitalk Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja. Senang sekali hari ini saya bersama dengan Putri Indonesia Intelijensia akan membahas seputar pelaksanaan audisi pada tahun 2022 kemarin ya. Tentunya tidak semua perempuan dapat meraih gelar luar biasa ini. Selain cantik juga harus memiliki kecerdasan, kepandaian, dan juga pengetahuan lebih untuk dapat dinobatkan sebagai Putri Indonesia Intelijensia. Dan tentunya suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kalimantan Selatan karena mahkota Putri Indonesia Intelijensia pada tahun 2022 kami dapatkan. Dan tak lain dan tak bukan yaitu oleh Francisca Oktaviani Hardi Putri yang merupakan Putri Indonesia Intelijensia 2022 yang saat ini sudah berada di studio Banjarmasin Pos bersama dengan saya Syakira, jurnalis Banjarmasin Pos. Dan tentunya terus ikuti perbincangan seru kami bersama dengan Putri Indonesia Intelijensia 2022 secara live di YouTube Banjarmasin Pos News Video, Facebook Pipos Online, dan Instagram kami Banjarmasin Pos. Baik, mungkin langsung saja kita sapa Mbak Francisca ya, Putri Indonesia Intelijensia 2022. Halo, apa Syakira. kabar? Halo semuanya. Boleh disapa Sobat Pipos yang ada di rumah. Hai Sobat Pipos. Halo apa dong kabar? Sanak gitu ya. Halo Sanak Barataan. Sanak kebarataan ini. Nah, boleh dong Kak diceritakan bagaimana sih kegiatannya sekarang? Apa saja mungkin plannya dalam waktu dekat ini? Mungkin boleh di-spill juga? Oke, sebelumnya terima kasih sudah diundang ke Banjarmasin Pos, apalagi di podcastnya Bitalk. Ini suatu kesempatan yang sangat terhormat dan sangat baik untuk sharing-sharing ilmu dan sharing-sharing pengalaman. Nah, kemarin sudah terpilih menjadi Putri Indonesia Kalimantan Selatan pada tahun 2022 dan sekaligus dipilih lagi waktu Grand Final. Jadi memang banyak sekali tahapan-tahapan dan juga tesnya sehingga sampailah di acara Grand Final terpilih dan dipanggil pertama kalinya Kalimantan Selatan menjadi Putri Indonesia Intelijensia 2022. Oke, keren sekali. Nah, saya kan ada lihat nih di artikelnya Banjarmasin Pos. Kalau Mbak Francisca ini, Mbak Siska ya saya panggilnya? Cika juga boleh. Mbak Cika. Mbak Cika ini cukup multi talent sekali. Karena di sana juga tertuliskan pernah menjadi seorang broadcaster di salah satu stasiun televisi, lalu juga pernah menjadi seorang bintang iklan, pernah juga jadi dunia acting gitu ya, jadi sinetron sama film. Wah, itu boleh dong diceritain proses-prosesnya itu bagaimana? Oke, sebenarnya kalau terjun di dunia entertainment itu sejak 2013. Jadi sejak 2013 itu sering dapat DM Instagram, tawaran-tawaran karena memang sering upload foto, terus juga sering tampil-tampil mulai dari modeling, photoshoot, dan juga dunia balerina. Jadi sering perform nih sebenarnya setiap tahun tuh kelas balet tuh kan padat ya. Jadi disambung sama dunia akademik juga karena dunia akademiknya lebih ngambil ke jurusan arsitektur. Jadi anak teknik nih tiap hari banyak tugas. Jadi ngambilnya kalau emang lagi free aja gitu. Jadilah kemarin sebelum mengikuti Putri Indonesia, itu salah satu pertanyaan Dewan Juri juga, apakah ada pengalaman di dunia entertainment gitu, dan ternyata cocok juga mungkin ya. Jadi pernah jadi host juga di salah satu stasiun TV di Jakarta, host gosip gitu, terus pernah juga diundang beberapa acara TV dan nge-host juga gitu. Wah, keren sekali ya. Ini yang menarik ya, pernah menjadi seorang balerina. Itu kan prosesnya tuh dari kecil mungkin ya berlatih. Dari kecil juga berarti itu memang dari didikan orang tua juga terlibat dalam proses-prosesnya. Ya, jadi orang tua itu yang lebih memperkenalkan tarian balet itu karena memang tante dulu balet, terus udah gitu dari kecil memang disekolahin balet. Dan itu kan tahapannya memang harus dari kecil ya, supaya kakinya pas masih lentur. Jadi gerakan-gerakannya itu lebih luas gitu kalau misalnya diikutin. Dan itu tiap tahun itu pasti melewati kelas yang lumayan loncat tingkat gitu. Jadi akhirnya sampai kuliah lah baru cuti karena harus memilih nih antara arsitektur atau balet gitu. Karena emang jadwalnya sama-sama padat, jadi nggak bisa bolos salah satu.
akhirnya dari keluarga disuruh lebih prioritasin Pendidikan gitu ya. akhirnya jadilah arsitek. Keren sekali. Iya. Nah, kita berbicara tentang sosial media nih, kan aku baru lihat juga sosial medianya kakak, dan ternyata kakak itu sering berkegiatan di luar Kalimantan Selatan nih ya. Iya. Sering berkegiatan, bekerja juga di luar Kalimantan. Nah, Iya. masihkah mengikuti apa yang terjadi di Banua ini, kayak mengikuti kejadian-kejadian yang ada di Kalimantan Selatan gitu, kayak yang terbaru-baru ini? Oke, kalau politik masih ngikutin. Politik masih ngikutin. Iya, Baru-baru aja tadi. baru-baru Ya? aja, karena memang kemarin waktu tahun 2022 berkesempatan untuk berkenalan dan audiensi bersama para wali kota, wakil wali kota, dan juga wakil gubernur sampai ke gubernur. Jadi memang lingkungan eyangku tuh sebenarnya dulunya sempat menjabat di Kalimantan Selatan. Dan kebetulan memang di bagian konstruksi ya pembangunan dan masuknya ke dinas PU gitu. Jadi dulu sempat mewakili Provinsi Kalimantan Selatan juga nih dalam bidang pembangunan ya, pekerjaan umum. Dan kalau Cika sendiri kan tertarik untuk kira-kira apa sih kontribusi yang bisa dilakukan di Kalimantan Selatan. Ya kebetulan beda bidang sama Eyang, cuman kalau Eyang kan memang di bagian pekerjaan umum karena udah di bagian konstruksi. Nah, kalau Cika berusaha di Putri Indonesianya gitu. Oke. Nah, kan selama berkegiatan di luar daerah itu pernah nggak sih terlintas di pikiran Cika kayak kangen dengan Kalimantan Selatan, dan apa sih yang paling bikin kangen dari Kalimantan Selatan itu sendiri? Oke, ini nggak tahu ya Cika doang atau semua orang-orang yang mampir ke Kalimantan Selatan kangen banget sama kulinerannya. Dan wisata-wisata walaupun udah sekali tuh rasanya tuh pengen balik lagi, sekarang udah kayak gimana sih gitu. Dan selalu mencari informasi kira-kira wisatanya udah seperti apa ya, kira-kira ditinggalin kemarin ada update apa ya gitu. Jadi emang apa ya, memberi kesan dan membuat rasa kangen tersendiri lah kalau Kalimantan Selatan. Dan rasanya pengen balik lagi gitu. Oke, ada rasa kangen yang dari kulinernya sama wisatanya kayak yang paling berbeda mungkin dari daerah-daerah lain. Nggak ada yang bisa sama lah gitu ya. Dan saya juga lihat kayak di Instagram kakak tuh ada, kadang kakak tuh suka ke daerah-daerah lain. Salah satunya juga ke luar negeri. Nah, dari sudut pandang kakak, apakah ada perbandingan gitu ya dari daerah Kalimantan Selatan dengan daerah-daerah yang pernah kakak kunjungi gitu? Oke, kalau dari kebetulan waktu itu sempat pendidikan dapat student exchange, pengalamannya di Jerman. Luar biasa. Nah, ini tuh yang sebenarnya waktu itu aku bawakan untuk advokasiku di Putri Indonesia, yaitu pendidikan alam petarung mimpi, singkatnya Pelangi. Jadi sebenarnya itu mengadopsi kegiatan aku waktu studi banding arsitektur di Jerman. Jadi waktu itu sempat dikasih kesempatan untuk mendesain salah satu ruang terbuka hijau yang memang sering dilewatin sama orang-orang di Jerman, tapi itu sebenarnya itu merupakan tempat yang kurang menarik gitu. Jadi kira-kira bagaimana desainnya, dan itu langsung dipresentasiin di depan profesor. Dan waktu itu dikasih S2 juga. Tapi karena memang waktu itu COVID dan lain sebagainya, akhirnya memilih kembali lagi ke Indonesia. Dan waktu itu sempat kepikiran, kenapa ya di Kalimantan Selatan kan potensi gitu. Kenapa nggak diterapin aja? Akhirnya lahirlah advokasiku yang aku membawa anak-anak kecil yang sebelum SD, sebelum TK, sedini mungkin untuk melukis sesuai imajinasi mereka di ruang terbuka hijau. Jadi aku pakai juga seperti pinggir-pinggir sungai atau mungkin di area outdoor, karena disitulah kita bisa melihat kira-kira mimpi anak ini apa ya gitu. Jadi tergambar dari waktu masih kecil. Oke, berarti advokasinya ini sangat relevan dengan jurusan kuliah yang kakak ambil waktu gitu di ya? arsitek, dan arsiteknya juga sempat karena aku mengadopsi dari Jerman gitu. Keren sekali. Iya. Wow. Nah, mungkin apakah ada, kan selama kakak menjadi Putri Indonesia, apakah itu selama berkuliah nih, apakah ada dampaknya mungkin dari lingkungan teman-teman, oh mungkin teman aku Putri Indonesia, atau dari keluarga, gak usah jauh-jauh dari keluarga sendiri, bagaimana? Kalau dari keluarga tentu sangat mendukung ya, karena banyak kegiatan yang positif setelah mengikuti Putri Indonesia yang bisa melanjutkan mimpi-mimpinya Cika untuk memberikan inspirasi bagi anak-anak muda di luar sana, khususnya Kalimantan Selatan. Jadi supportnya tuh sangat baik, terutama juga teman-teman ya.
baik di Jakarta maupun di Kalimantan Selatan, itu baru kenalan aja mereka udah positif banget dan selalu ngedukung, walaupun kita hanya bersosmedan aja, tapi mereka tuh selalu update dan selalu kayak mendukung kalau misalnya nanti karantina dan segala macamnya itu positif sekali gitu. Oke, balik lagi tentang Kalimantan Selatan nih Kak ya. Iya. Apakah ada terbesit keinginan untuk tinggal menetap di Kalimantan Selatan mungkin 10 tahun atau 15 tahun nantinya, atau masa tuanya nanti mau di Kalimantan Selatan gitu? Mungkin kepikirannya adalah kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan positif yang bisa melibatkan Putri Indonesia, ataupun jika bisa memberikan kontribusi mulai dari desain-desain mungkin area pariwisatanya, atau mungkin tetap hadir di acara-acara penting pariwisata, itu sangat ditunggu sekali karena memang itu adalah cita-cita dan impian Chika supaya bisa memberikan inspirasi lagi. Tapi kalau misalnya untuk tinggal, belum ada kepikiran, tapi rasanya tuh kalau di sini aja baru nginep aja tuh rasanya kok nggak pengen pulang ya gitu. Kangen Rasanya, ya, rindunya mendalam banget di sini. Iya, jadi ya benar-benar kayak pengen muter-muter lagi, masih pengen masih penasaran gitu. Itu sih yang rasanya tuh nggak bisa sebentar gitu ya kalau ke Kalsel. Oke, nah tentunya kan ya Kak, selama dinobatkan sebagai Putri Indonesia Intelligentsia ini ya, mungkin pasti Kakak ada harapan tersendiri untuk Kalimantan Selatan nanti ke depannya. Apa sih harapan itu? Nah, ini Cika senang banget karena selama mungkin di pemilihan Putri Indonesia, itu kan belum ada yang mencapai sampai gelar Putri Indonesia Intelligentsia. Jadi ini pertama kalinya bisa memberikan pintu atau membukakan gerbang baru untuk para generasi muda yang mungkin ingin melanjutkan ke tingkat nasional. Semoga bisa menjadi salah satu batu loncatan juga, soalnya udah memberikan impian baru nih gitu. Dan itu dampaknya besar sekali sih untuk Kalimantan Selatan dan juga untuk nasional, karena walaupun mewakili Kalimantan Selatan di Jakarta, tapi sempat juga bertemu dengan Presiden RI kemarin, dan memang selalu tetap membawa nama Provinsi Kalimantan Selatan gitu. Dimanapun berada Kak. Iya, dan tidak hanya ketemu Bapak Presiden, tapi ketemu beberapa lapisan dari pemerintahan, itu juga pasti akan sambung menyambung, karena memang kita sebagai public figure yang harus memberikan contoh dan menjadi panutan untuk generasi muda. Oke, nah ini mungkin yang menjadi penasaran dari Sobat People semua. Mungkin sebagian masyarakat belum paham apa itu arti intelijensia. Mungkin yang tahu-taunya adalah pageant lovers gitu ya, tahu mungkin pasti intelijensia. Karena kan Putri Indonesia ini ada berbagai macam atribusi gitu ya. Salah satunya intelijensia. Boleh dong diceritakan apa sih intelijensia ini? Ya, jadi di Putri Indonesia itu ada berbagai macam prestasi yang tentunya diapresiasi, mulai dari yang pertama mungkin juara satunya, juara 2, dan juara 3 yang dipercayakan untuk melanjutkan ke tahap internasional, yaitu maju ke beberapa pageant setelah di Putri Indonesia. Tapi untuk atribut itu ada intelijensia, ada persahabatan, ada best talent, dan juga ada favorit. Nah, ini khususnya intelijensia itu merupakan peran penting di Putri Indonesia, karena dengan Putri Intelligentsia itu banyak sekali tes dan ujiannya nih Kak, sebelum kita dinobatkan sebagai Putri Indonesia Intelligentsia. Jadi semua putri di provinsi itu dikumpulkan CV-nya, kemudian di interview satu persatu, kemudian di tes psikotes juga. Lalu diberikan waktu untuk perkenalan diri, kemudian ada beberapa tes selanjutnya, itu bertahap sekali gitu ya, sampai terpilihlah 3 orang Putri Indonesia Intelligentsia. Dan itu banyak sekali hadiah yang diberikan, salah satunya beasiswa S2 untuk Putri Indonesia Intelligentsia, dan sudah selesai kemarin. Alhamdulillah. Iya, itu Master Business Administration di IPMI International Business School di Jakarta. Luar biasa itu tadi. Nah, Sobat People, saya akan mengulik lagi nanti apakah mengenai peranan Putri Indonesia Intelligentsia 2022 nanti. Namun setelah jeda berikut.
Satu.